Perkenalkan, nama saya Eling Dimbolong, NIM 22303029. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait manajemen risiko. Yang pertama itu definisi risiko. Risiko adalah ancaman atau ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Bentuk-bentuk risiko sendiri, yang pertama risiko murni, yang kedua risiko spekulatif, yang ketiga risiko partikular, yang keempat risiko fundamental. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup pembakaran, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko yaitu menetapkan kebijaksanaan dan strategi manajemen risiko, membangun budaya risiko dalam perusahaan, menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur unit usaha, mendesain dan mengkaji ulang manajemen risiko, koordinasi berbagai macam kegiatan fungsional, cepat tanggap terhadap risiko, menyiapkan laporan tentang risiko kepada Dewan Direksi, dan pemusatan perhatian pada pemeriksaan pekerja internal. Jaminan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan benar, mempermudah identifikasi risiko. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko sendiri yaitu menghindari kerugian sebelum terjadi risiko, menghindari kerugian setelah terjadi risiko, mengurangi pengeluaran, mencegah perusahaan dari kegagalan, meningkatkan keuntungan perusahaan, menekankan biaya produksi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, 2. Analisa dan evaluasi, yang ketiga risiko tinjauan dari tingkat keparahan dan frekuensinya. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko, di mana dalam pengendalian risiko ini terbagi menjadi 2, yaitu wujud dari risiko. Yang pertama berupa kerugian atas harta, kekayaan, atau penghasilan. Yang kedua berupa penderitaan seseorang seperti sakit, catat karena kecelakaan. Yang ketiga berupa tanggung jawab hukum. Contohnya risiko dari perbuatan yang merugikan orang lain. Yang keempat, kerugian karena perubahan keadaan pasar. Contohnya terjadinya perubahan selera konsumen. Risiko yang biasa dialami oleh perusahaan seperti kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan, misalnya dikarenakan kebakaran. Yang kedua, kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan. Yang ketiga, kerugian akibat adanya tuntunan hukum dari pihak lain yang merasa dirugikan. Yang keempat, kerugian yang timbul karena penipuan, penggelapan oleh karyawan. Yang kelima yaitu kerugian akibat ketidakpastian yang menimpa karyawan perusahaan, misalnya kematian, cacat karena kecelakaan. Selanjutnya adalah asuransi. Asuransi adalah salah satu teknik penanggulangan risiko melalui pembiayaan adalah dengan pengasuransian suatu risiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi artinya transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak, penanggung dan tertanggung. Selanjutnya karakteristik dari asuransi. Yang pertama, pengumpulan kerugian. Yang kedua, pembayaran kerugian pada angka mujur. Yang ketiga, pemindahan risiko. Yang keempat, perlindungan terhadap kerugian atau ganti rugi. Selanjutnya, ciri-ciri risiko yang dapat diasuransikan antara lain, yang pertama, dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, serupa dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga, harus bersifat murni. Yang keempat, kerugian terjadi dengan kebetulan dan tidak direncanakan. Yang kelima, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu premi asuransi yang dikenakan cukup wajar. Dan yang terakhir yaitu pihak yang mengasuransikan harus memiliki insurable interest. Dan materi yang terakhir adalah
apa kaitan manajemen risiko dan asuransi. Jadi, kaitan manajemen risiko dan asuransi adalah di mana manajemen risiko berusaha untuk mengidentifikasi risiko-risiko murni atau ancaman terjadinya kerugian murni yang dihadapi perusahaan atau organisasi untuk kemudian menggunakan berbagai macam metode termasuk asuransi untuk menghadapi ancaman kerugian. Sekian, terima kasih.